Oke, baiklah, selanjutnya kita akan ke contoh yang kedua. Jadi contoh yang pertama kita sudah belajar tentang bahwa Z itu dengan operasi perkalian dia bukan merupakan grup, tetapi dia merupakan monoid dengan identitasnya adalah 1, kemudian dia juga merupakan semi group. Oke, contoh yang kedua di sini saya akan mengambil contoh bilangan asli ya, atau natural number. Ya, contoh kedua. Di sini saya punya himpunan bilangan asli ya. Kemudian himpunan bilangan aslinya di sini saya bukan yang dengan 0 ya. Kemudian dengan operasi penjumlahan apakah merupakan semi group ya. Jadi di sini kita akan cek kembali ya. Yang pertama, apakah dia tertutup? Jadi akan saya ambil sebarang ya. Ambil sebarang A, B ini di N ya. Kemudian kita akan peroleh A plus B ini akan juga di N ya, secara otomatis ya. Jadi dapat kita simpulkan di sini dia bersifat tertutup. Yang kedua, kita akan cek apakah dia asosiatif ya. Jadi kita akan ambil 3, ambil sebarang A, B, C ini adalah di N ya. Kemudian kita akan lihat A ditambah dengan B ya, ditambah dengan C, ini akan jelas sama dengan A ditambah dengan B ditambah dengan C, karena untuk natural number ya, untuk bilangan asli dengan operasi penjumlahan dia juga bersifat asosiatif. Jadi di sini dia bersifat asosiatif. Karena kedua syaratnya terpenuhi ya, maka secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa N terhadap operasi penjumlahan ini adalah semi group. Oke, selanjutnya sama seperti yang pertama, kita akan cek apakah dia monoid ya. Jadi monoid itu adalah dia punya namanya identitas ya. Oke, jadi dia punya identitas. Dapat kita lihat di sini karena dia tidak ada 0. Jadi kita tidak bisa. Jadi di sini kalau misalkan tidak ada E di N, sehingga kalau saya jumlahkan E plus A sama dengan A plus E ini adalah sama dengan berapa? A. Karena bisa kita lihat kalau misalkan kita ambil E-nya 0, di sini bisa kita peroleh E plus A itu sama dengan A plus E ya, sama dengan A. Tapi 0 di sini itu adalah bukan dari natural number ya. Karena di sini saya N-nya itu saya tidak menggunakan N dengan 0 ya. Jadi N-nya tidak termasuk. Jadi di sini dia tidak monoid. Kalau berarti dia tidak monoid, secara otomatis dia juga bukan grup ya. Jadi N-nya ini bukan monoid. Kalau tidak monoid berarti dia juga pasti tidak akan punya inverse ya. Jadi dan bukan grup ya. Jadi ini ya, jadi ini adalah salah satu contoh yang dia hanya merupakan semi group saja tetapi tidak monoid. Kalau yang di contoh yang pertama tadi dia adalah bersifat semi group ya, kemudian dia monoid tetapi dia bukan merupakan grup ya.
Jadi ini adalah dua contoh. Selanjutnya saya akan ke definisi dasarnya dari semigroup. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kalau semigroup itu dia punya identitas, maka dia dikatakan sebagai monoid ya. Jadi selanjutnya di sini saya akan berikan definisi elemen zero ya namanya. Elemen 0 atau elemen 0. Jadi saya pakainya di sini adalah 0 ya. Ya. Di sini saya misal S semigroup. Oke, maka elemen 0 di sini ya, di S dikatakan 0 ya, atau elemen 0 jika 0 ditambah dengan A ini sama dengan A ditambah dengan 0 ini sama dengan berapa ini? Bintang ya, sorry, bintang, karena kita operasinya tadi pakai bintang ya. Operasi sebelumnya pakai bintang. 0 A 0 ini berarti dia hasilnya adalah A ya, untuk semua A-nya ini adalah di S. Oke. Ini definisi dari elemen 0. Definisi yang kedua, definisi dasar yang kedua di sini yaitu namanya idempotent ya. Jadi di sini saya tuliskan misal S adalah semigroup. Maka elemen A di S ya dikatakan idempotent jika A bintang A ini sama dengan A ya. Jadi ini ada 0, ada idempotent. Selanjutnya kita akan ke contoh soal. Ini salah tipe ya. Saya ganti dulu. Di sini adalah dikatakan. Oke. Selanjutnya di sini contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga di sini, oh ya, saya masih akan ada satu definisi lagi ya. Komutatif, semigroup komutatif ya. Biar sekalian ya. Biar nanti nggak bolak-balik. Definisi. Oke, misal S semigroup, maka S disebut komutatif atau semigroup komutatif ya, jika A bintang B ini sama dengan B bintang A untuk semua A B-nya ini adalah di S. Oke, jadi di sini adalah definisi dari semigroup komutatif.
Oke, selanjutnya kita akan ke contoh selanjutnya. Contoh ketiga ya. Oke, di sini saya definisikan untuk mempermudah Rmax di sini itu adalah sebagai himpunan bilangan real ya. Atau saya tidak perlu lah. Jadi saya di sini punya himpunan bilangan real ya. Kemudian dengan operasinya ini adalah maksimum ya. Atau sebentar saya tuliskan jangan maksimum ya. Oke. Himpunan bilangan real ya. Kemudian di sini saya inginkan himpunan bilangan real dengan operasinya di sini adalah operasinya misalkan oplas ya. Kemudian didefinisikan A oplas B ini adalah sama dengan maksimum dari A, B ya. Jadi maksimum dari A, B untuk semua A, B-nya itu adalah di bilangan real. Oke. Kemudian akan kita cek apakah R ini dengan operasi oplas ini merupakan semigroup. Oke, kita akan lihat di sini. Kita akan ambil yang pertama untuk membuktikan bahwa dia tertutup. Berarti ambil sebarang A, B itu adalah di bilangan real. Ya, maka saya operasikan di sini A plus B itu adalah sama dengan maksimum dari A dan B ya. Karena dia di bilangan real, maksimumnya juga akan ada di bilangan real ya, seperti itu. Jadi dia bersifat tertutup. Oke, selanjutnya yaitu kita akan lihat apakah dia bersifat asosiatif. Berarti ambil sebarang ya A, B, C di bilangan real ya. Maka kita punya A O plus B ya. O plus C di sini adalah sama dengan maksimum A, B ya. Kemudian dioplaskan dengan C. Berarti di sini adalah maksimum dari maksimum A, B, C. Ya, karena di sini adalah bilangan real, saya juga bisa menuliskan sebagai maksimum. Ini di sini adalah B maksimum A, C ya. Bisa saya tulis seperti ini. Ini A. Ini A, ini B ya. Kemudian di sini bisa saya tuliskan maksimum jadi bisa saya tulis seperti ini ya. Bisa saya tulis A ditambah dengan ini oplas ya, maksimum BC ya. Berarti sama dengan di sini adalah A oplas, di sini adalah B oplas C ya. Jadi dapat disimpulkan di sini dia adalah asosiatif. Jadi R dengan operasi oplas di sini adalah semigroup. Oke, selanjutnya akan kita cek di sini apakah dia mempunyai elemen identitas ya. Apakah dia monoid? Kita akan cek apakah dia monoid.
Ya, kita akan cek apakah dia monoid. Kita akan lihat. Jadi di sini saya akan ambil ya. Jadi kalau monoid itu dia dimaksimumkan berapapun itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Di sini kita tidak akan memperoleh namanya monoid. Sebenarnya ada di sini adalah minus infinity ya. Tapi minus infinity ini adalah bukan di R ya. Kemudian kita punya kalau maksimumnya A dengan minus infinity, maka di sini hasilnya A. Tapi dapat kita simpulkan bahwa minus infinity adalah bukan di himpunan bilangan real ya. Jadinya R-nya ini dengan operasi penjumlahan itu adalah bukan monoid. Oke, selanjutnya akan kita lihat lagi. Saya akan melihat untuk definisi dari idempotent, apakah dia termasuk idempotent ya. Jadi elemennya itu apakah termasuk idempotent? Iya. Jadi di sini saya akan ambil A di R ya. Kemudian saya operasikan A O plus B A itu adalah sama dengan maksimum dari AA ini adalah sama dengan A ya. Jadi A ini adalah idempotent. Jadi dia adalah idempotent. Apakah dia mempunyai elemen zeros? Tidak ada ya, karena tadi kita bisa melihat bahwa maksimum berapapun dia tidak akan bisa memperoleh sama dengan A ya. Kalau zeros itu kan nanti kalau misalkan dia dioperasikan maka hasilnya itu adalah dengan dirinya sendiri. Oke. Jadi ini adalah contoh yang ketiga. Mungkin untuk definisi dasar dari semigrupnya sendiri materinya kita akhiri sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sub semigroup ya, atau lebih banyak untuk beberapa sifat dari semigroup dan juga untuk pembuktiannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.